back again to my YouTube channel. I'm your friend Giselle, and today I will help you to accept yourself. Today we will talking about accept yourself. Okay, I will talk like a bit English and a bit Bahasa because I want you guys in here to learn English with me slowly, and I will try to talk English very clearly. Oke, pertama itu kenapa self love itu penting? Oke, di sini pasti banyak banget yang kayak, oh, self love it's a woo or cheesy something like you dia terlalu sok-sokan mencintai diri sendiri, terus dia menjadi narsis atau dia menjadi I don't care. Oke, pertama kenapa sih self love it's very important? I think you need to watch my first video membicarakan tentang why self love it's important. Okay, but we're back again. This is how I talk. Dan kenapa itu bakal membantu lu, dan kenapa self love itu bakal membantu lu? Karena maksudnya walaupun lu udah punya pacar atau lu punya teman yang kayak dia berada di samping lu 24/7, I've ever been in that position. Kayak gue tuh punya teman yang emang bener-bener kayak bareng gue terus setiap hari, kemana-mana kita bareng, udah kayak perangko. Tapi in the end of the day, gue bakal tetap sendiri dan gue bakal tetap sama diri gue sendiri. Dan kayak maksudnya yang menutup hari lo itu tuh adalah diri lo sendiri. Bener kan? Kalau misalnya lo aja masih benci sama diri lo, itu pasti bakal menjadi struggle yang sangat besar dan gak nyaman sama keberadaan diri lo sendiri. Kayak lo merasa capek dengan keberadaan diri lo sendiri. Oke, kita mengumpamakannya seperti kayak gini. Ibaratnya lo baru kenal orang, ya kan? Nah, terus orang tersebut itu tuh kalau lu nggak kenal sama seseorang pasti rasanya kayak nggak nyaman gitu nggak sih untuk cerita, untuk merasa safe, terus kayak untuk share your story atau kayak share tentang keluarga lo, itu pasti nggak nyaman kan. Begitu juga yang terjadi sama diri kita kalau misalnya kita bisa menjalin hubungan yang sangat panjang dengan orang. Terus sama diri kita gimana? Kita apa kabar? Kita apa kabar? You should love yourself first. That's why. Kayak it's the most important part. Oke. Terus kayak di sini kan pasti nggak banyak yang tahu ya. What is the meaning of self acceptance? Apa itu arti dari penerimaan? Sebenarnya itu kayak semacam pasrah nggak sih sama keadaan lo. Tapi itu bukan pasrah, tapi itu lebih ke menerima diri kita sendiri. Gue bakal bacain meaningnya in English. Acceptance is ability to unconditionally value parts of who you are. It means that you acknowledge all of yourself, the good and the things that needs to improve. For most of us, it's very hard to accept ourselves, right? And then terus kayak di sini kan kayak bagaimana sih cara kita bisa menerima diri kita sendiri? Gue nggak bakal panjang karena di sini itu based on my experience juga. Kayak gue udah mencoba untuk bekerja terhadap diri gue sendiri, working on myself. There is some things that happened in the past that makes me realize that I'm not a good person. Gue bukan orang yang baik dan sikap gue tuh perlu diperbaiki, which is kayak itu tuh benar-benar sangat merugikan baik gue ataupun orang lain. Jadi gimana? How to accept yourself? Gue bakal memaparkan secara panjang, nggak secara panjang, secara singkat. Jadi yang pertama tuh lo harus bisa dan melatih diri lo untuk melakukan self introspeksi. Self harus bisa melatih diri lo untuk melakukan self introspection, introspeksi diri. Kenapa? Karena itu tuh benar-benar sangat kayak menurut gue itu the most necessary part. Kayak crucial part. Bisa lo coba dan lo latih dengan cara misalnya lo melihat semua perilaku lo. Pertama ini tuh emang susah banget, kayak to be honest, gue sebagai pernah melakukannya juga, kayak pernah berada di posisi dimana gue mencoba untuk menerima diri gue dan mencoba untuk melakukan introspeksi. Itu tuh susah banget, dan mungkin meminta bantuan orang terdekat lo, kayak misalnya sahabat lo atau misalnya kakak lo, buat memberikan lo berupa masukan mengenai apa yang salah dari diri lo. Tapi di sini struggle juga,
Karena banyak orang yang merasa kayak kalau misalnya dikasih masukan itu tuh harga diri mereka terluka. Am I right? Am I right? Di sini tuh banyak banget yang kayak gitu. Dan menurut gue itu normal. Kayak gue awalnya pada saat gue mencoba menerima diri gue juga merasa kayak gitu. Gue merasa kayak, oh gue sejahat itu kah? Gue tidak worthy itu kah? Semenyebalkan itu kah? Kayak gitu. Itu pasti muncul dalam diri kita pertanyaan-pertanyaan. Our inner voice itu kayak pasti bertanya-tanya kayak gitu. Dan kenapa di sini gue bilang kayak minta bantuan teman-teman atau orang-orang terdekat loh kayak gitu, karena yang berada sama lo tiap hari itu tuh biasanya mereka yang tahu bagaimana lo berperilaku dan bagaimana lo menghadapi orang-orang di sekitar lo, walaupun misalnya emang lo nggak baik kayak gitu. Kayak bisa dilihat dari sikap kita, dan kalau misalnya emang lo sadar, dan kalau dari pengalaman gue itu tuh karena gue benar-benar sangat terganggu sama sikap gue yang sangat-sangat menyebalkan pada saat itu. I was so a bitch to be honest. Dan gue sangat terganggu, kayak orang banyak yang ngomongin gue dan people hate on me kayak gitu. And I realized that's a bad thing gitu. Kayak gue sadar kalau itu tuh hal yang sangat tidak baik dan itu merupakan hal yang gak baik, dan kayak itu mempengaruhi image gue secara positif. Orang-orang tuh jadinya memandang gue sebagai orang yang kayak, oh dia sangat menyebalkan kayak gitu. Padahal sebenarnya intention gue untuk membantu mereka, intention gue tuh bukan buat kayak gitu. Tapi kan banyak orang yang misunderstood karena emang perilaku gue yang pada saat itu kurang menyenangkan. Dan mulai dari gue bisa ngelihat apa yang salah dari dalam diri gue, dan teman gue juga bisa ngebantuin gue buat berubah. Kayak tiap hari misalnya pada saat abis presentasi, terus emang misalnya pada saat presentasi lu jelek, temen lu bisa memberikan masukan kayak, oh misalnya tadi presentasinya kurang kayak gitu. Itu bakal lebih membantu dan bakal lebih efektif dalam waktu yang jangka panjang, karena untuk menerima diri sendiri itu tuh butuh waktu yang lama dan susah. Kayak itu nggak mustahil, tapi itu emang bisa dilakukan sama lo asal lo mempunyai komitmen terhadap diri sendiri. Oke. Terus yang kedua, take some time to sit with yourself and discover who you are. Cari waktu yang tepat untuk ngelihat diri lo dan mencari tahu mengenai diri lo. Itu ibaratnya kayak yang tadi udah gue bilang. Kalau misalnya lo pertama kali ketemu sama orang, pasti kan lo butuh waktu yang lama untuk mengenal mereka, untuk menerima diri mereka, untuk intinya deket sama mereka. Misalnya dalam jangka waktu 6 bulan lo bisa deket sama orang, kan kayak gitu. Sedangkan itu juga berlaku sama diri lo, dan lo mesti menerapkan itu dalam kehidupan lo. Misalnya kalau misalnya emang lo pengen merasa deket dan merasa butuh untuk menerima diri lo, if it's struggle, everyone is struggling, so why not gitu. Gue pribadi lebih suka mencoba daripada takut dan terlalu overthinking sama apapun yang terjadi. Kadang tuh overthinking itu cuma ada yang ada di pikiran lo doang. Kayak mungkin itu nggak terjadi di dunia nyata, tapi itu cuma ada di pikiran lo doang. Berarti kalau misalnya lo bisa bikin dan bisa mengalahkan inner voice lo yang bikin lo merasa insecure itu, mungkin lo sudah bisa mencapai banyak hal di dunia ini. You don't know that, right? Terus kayak take some time to discovering yourself, itu tuh membutuhkan waktu lama. Kayak, aduh gue mager banget, gue tuh gak mau kerja ini. Semua itu tuh bisa lo pelajarin saat berjalan. Kalau misalnya emang lo pengen dan lo emang serius untuk menjadi diri lo yang terbaik, kenapa lo gak coba journaling? Karena menurut